Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? I hope you are good all. First of all, keep our health, keep our mind, and keep ourselves in this condition. Yang pertama, semoga semuanya sehat, and may God still bless us to all, ourselves, our family, and our friend. Right now, we will learn about cause and effect, and meet again with Mr. Ahdi Zuguf Amri. This is discussion for internal only. I hope you can understand. If you not understand, you can contact my number. And cause and effect, I will discuss about the definition, and then the pattern, and then the example. Jadi, our purpose is the three part. Jadi pertemuan kita hari ini akan bahas tentang cause and effect. Definisinya apa cause and effect, sebab akibat, kemudian juga patternnya bagaimana, rumusnya bagaimana, dan kata-kata kuncinya apa saja, kemudian contoh-contoh yang akan didiskusikan kali ini. Oke, simak terus di video pembelajaran ini. Oh ya, my student, you can read your books pages 18 until 19, halaman 18 sama 19 di textbook ada juga dijelaskan. I will explain in English first, and then I will try to explain in Indonesian. Now, cause and effect, when we talk about a situation, ketika kita berbicara tentang sebuah situasi, let's make another situation happen, yang mana situasi itu menunjukkan tentang situasi yang terjadi. We talk about cause and effect. Kita membicarakannya tentang sebab akibat. Cause and effect, sebab akibat. In English, we use certain expressions. Di dalam bahasa Inggris, kita menggunakan beberapa ungkapan, such as seperti because, due to, since, and as, to talk about cause and effect. Nanti ada kata-kata kuncinya yang berkaitan dengan cause and effect. Itu adalah ada kata because, due to, since, and as. And there are so many several keyword on cause and effect. In this lesson, you will learn the meaning of cause, effect, and affect. Effect, affect is different. Effect, E-F-F-E-C-T, but effect is A-F-F-E-C-T. They are different, A and E. You will also learn how to express cause and effect in English. Nanti kita juga belajar bagaimana kita mengutarakan sebab akibat dalam bahasa Inggris. To begin, you should know the definition of cause, effect as a noun sebagai kata benda, and affect as a verb sebagai kata kerja. Okay, cause and effect, sebab akibat. Nothing happen without a reason or without some kinds of consequence. Tidak ada yang terjadi tanpa ada alasan, without some kinds of consequence. What is it? Sebab dan akibat ini kalau tidak ada alasannya dan mengakibatkan apa, itu tidak mungkin bisa terjadi. When you explain why this happen, ketika kita menjelaskan why, kenapa things happen, kenapa ini terjadi, and the second one, what occur when they do, dan kenapa dan apa yang mereka lakukan. The technique used is called
cause and effect. What and why. Apa dan kenapa. Berarti ini ada sebab akibat yang melatar belakangi sebuah kalimat itu terjadi. Cause is why something happened. Terus ini menunjukkan kenapa sesuatu itu terjadi. Kenapa sesuatu itu terjadi? Effect is the result of what happened. Effect adalah hasil dari apa yang terjadi. Ulang lagi, cause ini adalah kenapa ini bisa terjadi. Effect, kenapa, apa hasil dari kejadian tersebut. Okay. Remember there are two variable, cause and effect. Kalau cause berkaitannya dengan kenapa, kalau effect hasil dari kejadian itu apa. Because effect always have a cause, karena effect selalu mempunyai causes, mempunyai akibat, dan causes always lead to effect. Dan sebab ini selalu menunjukkan atau mengarah ke efek. We rarely see one without the others. We rarely, jarang kita menemukan satu sama yang lain tidak keterkaitan. Jadi harus keterkaitan antara sebab dan akibat. Apa sebabnya, apa akibatnya. Now there are some example definition. Cause ini nanti ada dua hal. Cause ini, sebab ini ada sebagai noun, ada sebagai verb. Ada yang sebagai kata kerja, ada yang sebagai kata benda. Nanti kita bisa melihat di contoh ini. A noun, a person or thing. Kata benda ini bisa menunjukkan orang ataupun benda that makes something happen, yang mana bisa membuat sesuatu terjadi. Di sampel contohnya adalah the cause of the accident was a flat tire. Sebab dari kecelakaan itu adalah tire ban yang meletus, bisa dikatakan, ataupun datar, tapi lebih meletus. Dan juga lihat di kata cause-nya itu ada the cause of the accident. Cause-nya itu di depan, ada the, berarti menunjukkan tentang a things, menunjukkan tentang benda. Dia naruhnya adalah di awal kata gitu ya. Jadi itu sebagai cause-nya sebagai noun, sebagai kata benda di depan. And sebagai verb, sebagai kata kerja, itu verb, an action that makes something happen. An action, satu kegiatan, aktivitas atau tindakan that make, yang mana something happen, membuat itu terjadi. The flat tire, ban yang meletus. The car caused, menyebabkan. The car, mobil, wreck. Okay. And then the second one, there are effect. Effect ini sebagai noun, sebagai kata benda. A change that is a result of an action of or cause. A noun, a change that is a result of an action or cause. Jadi kata benda ini, efek yang sebagai kata benda ini, a change, perubahan, that is, yang mana a result, hasil dari kegiatan ataupun sebab itu. Okay. Efek sebagai kata benda. The snowstorm, salju, had an effect on his mood. Nah, the snowstorm had an effect. An effect, berarti ada an effect, berarti dia menunjukkan tentang benda. An effect-nya itu on his mood, di pikirannya ataupun di di moodnya, gairahnya. Kemudian the third one,
effect, bisa diartikan juga sebab juga effect. When effect is used as a verb, ketika effect ini digunakan sebagai kata kerja, it usually spelled with an equal effect verb to produce an effect. Ini biasanya efek ini digunakan with a ya, with a effect, not e, sebagai kata benda to produce an effect, untuk memproduksi sebuah akibat, to cause a change in something, untuk mengakibatkan perubahan dalam sesuatu. The snowstorm affected his mood. The snowstorm, badai salju affected his mood, mengakibatkan moodnya. Ketika melihat ada badai salju, kita mau keluar gak enak dan yang lain-lainnya. Jadi bedakan antara effect and effect. Effect using e, effect using a. Nanti dibedakan antara kalau misalkan dia sebagai kata benda berarti effect sebagai kata benda. Kalau sebagai kata kerja dia akan berubah menjadi kata kerja. Penggunaannya antara effect sama affect. Now, talking about cause and effect in English. Ini kata-kata yang berkaitan dengan sebab akibat di dalam bahasa Inggris. To express cause and effect in English, untuk mengungkapkan sebab akibat dalam bahasa Inggris, we use certain words and phrases. Kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang biasanya menggunakan kata ataupun frase di hal ini, seperti because of itu frase ya, karena dua kata berarti frase. Kalau satu kata berarti dia word. Due to, and then owing to, thanks to, as a sequence of, as a result of, because, since, as, for. Jadi kalau dua kalimat kemudian ada kata-kata yang tadi disampaikan, itu berarti kebanyakan itu adalah sebab akibat. Dan due to itu bisa mengartikan karena hal-hal yang berkaitan dengan kalimat tersebut. Ada juga yang berkaitan dengan to express cause and effect, untuk mengungkapkan sebab akibat. Kata-kata ataupun frase ini biasanya followed by a noun or a verb. Biasanya dihubungkan atau diikuti oleh kata benda ataupun kata kerja. Due to, because of, owing to, as a sequence of, as a result of, thanks to. Jadi ada sebab akibat di beberapa kata-kata ini juga bisa dihubungkan atau diikuti oleh kata benda ataupun kata kerja, noun and or verb. Now we go to the patterns. Ada rumus-rumusan sendiri. Ada two patterns for learning cause and effect. The first one, the cause always come after the cause or effect signal, word or phrase. Okay, the cause comes after the cause or effect signal, word or phrase. Cause ini, sebab ini, selalu comes after, datang setelah cause and effect signal, word or phrase. Contohnya pertama adalah ada signal word. Nanti yang tadi itu yang bisa dikaitkan dengan signal wordnya ada due to, because of, and the others. Itu bisa di time signalkan, kemudian cause-nya apa, kemudian effect-nya apa. Oke. Signal word yang tadi kita utarakan beberapa itu
Itu bisa di awal, kemudian ada tambah dengan cause, tambah dengan effect. Ada sebabnya, kemudian akibatnya apa. Ataupun kita bisa bentuk polanya adalah effect baru signal word or phrase, kemudian cause. Jadi efeknya itu di depankan terlebih dahulu, signal word di tengah, kemudian cause-nya di belakang. Sebab akibat atau akibat dulu baru sebabnya apa gitu. Itu bisa dengan dua pola tersebut. Hanya we must memorize about time signal word, harus mengetahui signal wordnya apa gitu. Tadi sebelum diterangkan ada slide yang kata-kata kunci tersebut. We must remember. For example, due to John's laziness, he did not pass the English test. Nah, di sini nanti lihat ada dibagi signal phrase, ini frase tanda frasenya mana, ada due to. Karena due to kita jangan mengartikan due to itu dengan satu kata mengartikannya, tapi due to itu lebih cenderung mengartikannya karena kemalasan John, he did not pass the English test. Dia tidak lulus tes bahasa Inggris. Hanya kalau signal word terlebih dahulu, kemudian tambahkan dengan cause, sebabnya, baru dan forget to give it comma. Jangan lupa taruhkan koma, baru efeknya apa. Dan cause-nya ini adalah John's laziness. Sebabnya adalah kemalasan John. Efeknya mengakibatkan he did not pass the test, the English test. Jadi tes bahasa Inggris ini tidak lulus karena dia tidak karena John ini malas gitu ya. Jadi kita jangan jadi orang malas. Okay? And then the second one, for example, he failed the test because of his bad study habit. Dia gagal tes karena time signalnya di tengah. Yang nomor 2 ini time signal tapi signal phrase-nya itu di tengah. Kemudian baru efeknya apa? Signal phrase-nya adalah because of kan di situ kata kuncinya. Kemudian ada cause-nya adalah his bad study habit. Cause-nya di belakang, efeknya di depan. Oke, dengan pola yang kedua tadi. Kemudian as a result of the rain, we cancelled the picnic. Oh ya, kalau dia taruhnya adalah because to-nya adalah di tengah, jadi signal word atau phrase-nya di tengah, tidak usah menggunakan koma. Okay? Jangan menggunakan koma. Diusahakan jangan menggunakan koma. Kemudian yang ketiganya adalah as a result of the rain. Time signalnya itu adalah as result of. Okay? Signal phrase-nya itu menggunakan adalah as a result of. Cause-nya adalah the rain. Efeknya adalah we cancel the picnic. Jadi dikarenakan hujan, kita membatalkan piknik. Karena signal word or phrase-nya ini di tengah, jadi kita tambahkan dengan tanda bukan di tengah, jadi ditambahkan dengan koma. Kemudian nomor 4-nya, number 4, David could not attend owing to his illness. Nah, which one signal phrase? Owing to. Dia di tengah menggunakan polanya. Owing to. Mana yang cause-nya, mana yang efeknya. Sebabnya adalah David illness, karena sakitnya David, jadi efeknya dia tidak bisa hadir. And number 5 example, he was
fired as a consequence of tardiness. It means tardiness is being late. Tardiness being late, jadi terlambat. Signal phrase-nya mana? Ya, as sequence of, kemudian cause-nya tardiness, kemudian efeknya adalah he was tired. Oke. Nah, itu contoh-contoh 5 contoh yang berkaitan dengan cause and effect yang menggunakan pola yang signal word or phrase, signal word or phrase, kemudian cause, kemudian effect. Ataupun bisa dibalik, effect first, effect first, and then signal word or phrase yang di tengah, kata kuncinya, kemudian ada cause, ada sebabnya. Akhirnya dari depan signal word or phrase-nya di tengah, berarti ada cause-nya yang di belakang. Jadi di mix, di pattern-nya bisa dibuat pola seperti itu. Kalau dia bentuknya adalah cause-nya always come after the cause or effect signal word or phrase. Okay, and then ada juga yang followed by a verb, diikuti oleh kata kerja. Nah, diikuti oleh kata kerja itu polanya bagaimana? This cause and effect signal word are followed by a subject, verb, or verb phrase. Nah, ini akan berbeda dengan yang pattern yang pertama tadi. Ini pattern yang keduanya kalau diikuti dengan verb, kalau diikuti dengan kata kerja. And don't forget, ada kata yang harus kita simak untuk pattern yang keduanya, ini adalah because, since, and then as, and for. Ini juga menunjukkan sebab akibat kalau ada kata-kata kunci di hal tersebut. Now, in this example, di contoh ini, the subject plus verb or verb phrase, jadi ada yang verb sebagai kata dasar ataupun ada verb yang phrase, frase kata kerja, is underlined, di garis bawahi biar bisa membedakan. The cause comes after the cause or effect signal word or phrase. Ini bentuknya juga akan hal yang sama seperti yang pattern yang tadi, hanya perbedaannya kalau yang pattern pertama itu noun, yang kalau pattern yang kedua ini adalah verb, kata kerja. Example dicontohkannya adalah hampir sama dengan yang tadi, dengan tired and then ada contohnya hampir sama dengan subjeknya tadi, hanya membedakannya berbeda. Example number 1, because John was lazy, he did not pass the English test. Karena John malas, he did not pass the English test. Signal word-nya adalah because, ada kata bisa, kata kuncinya. Cause-nya, sebabnya John was lazy, karena John malas. Effect-nya adalah he did not pass the test. Dia tidak lulus ujiannya. Kalau perbedaannya yang tadi adalah yang part yang pertama ya John's laziness dengan John was lazy is different. John laziness sama John laziness is different with John was lazy. Itu perbedaannya di pattern yang satu dan kedua. Kemalasan John dengan John malas, it's different. Jadi kalau laziness lebih sudah berkaitan dengan sifatnya. Kemudian nomor selanjutnya itu he failed the test because he did not study well.
did not study well. Jadi efeknya itu he failed the test, cause-nya he did not study well, dan times-nya kita tahu dia taruh di depan, ditaruh di tengah, dan cause-nya itu adalah he did not study well di akhir menaruhnya. Efeknya dia tidak lulus tes. Beda dengan yang kedua tadi, he failed. Pattern yang pertama perbedaannya adalah he failed the test because of his bad study habit. Kalau yang ini kan he did not study well, is different. Okay, number 3, the picnic was cancelled since the rain was coming. The picnic was cancelled. Pikniknya dibatalkan karena rain was coming. Since di sini bisa menunjukkan hal yang lain, tapi akan lebih cenderung adalah sebab akibat. Signal wordnya tadi ada since ya. Ini ada cause, the rain was coming, hujan datang, the picnic was cancelled. Karena hujan datang, jadi piknik dibatalkan. Kemudian number 4, David could not attend for he was ill. Signal wordnya ada kata for. Ya, dia taruh di tengah. Kita bisa lihat kita bisa lihat di signalnya itu di awal atau di tengah. Membedakan antara menggunakan dua kata tersebutnya bisa menggunakan koma atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti dia sisipkan signal word-nya ataupun signal word phrase-nya. Kemudian cause-nya itu David was ill. David sudah sakit gitu ya. Was ill karena ini menunjukkan past tense. Kemudian David could not attend. David tidak bisa hadir. Hampir sama seperti yang pattern yang pertama. David could not attend owing to his illness. His illness is different dengan he was ill. Illness dengan he was ill is different. Dan yang pattern pertama lebih cenderung menggunakan kata benda, sedangkan kalau pattern yang kedua menggunakan kata kerja. Okay, the last slide, 5th or number 5. As he arrived late to work, he will be fired. Okay, signal word-nya karena ini di depan, kita bisa lihat di komanya ini bisa menunjukkan signal word-nya adalah S, kemudian cause-nya adalah he arrived, efeknya he will be fired. Jadi sebabnya dia datang terlambat, jadi bisa mengakibatkan dia dipecat gitu ya. Berbeda dengan yang pattern yang pertama. Pattern yang pertama adalah tardiness, right? We can see the next pages before pages. Tardiness, being late, menjadi terlambat, dengan kalimat yang berbeda. Being late is different with he arrived late. Tardiness with being late is different arrived late. Jadi sudah terjadi hal ini ya. Jadi bisa saja kalau kita terlambat, ya bisa saja dipecat. Okay, guys, my students, my beloved students, you can
read again about cause and effect on your book pages 18 and 19, halaman 18 19, itu bisa dicek apa saja yang tadi diterangkan. You must listen carefully what I hope you can understand what I mean, and we still can commit. If you have something learning with me, you can contact on my number, yeah, privately, and I hope we still help in our condition. Okay, thank you, my student. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.